dia ngaku Dedi itu sempat ngasih uang dia 4,5 juta untuk, terus nanti akan ditambah lagi mencabut uangnya 4,5 juta, 4,5 juta, 4,5 juta. Si Suroto juga dibayar 2 juta untuk cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pernyataan yang sangat mengejutkan, guys. Elyas Syarif mengatakan bahwasannya Kang Deddy Mulyadi itu memberi uang Aib 4,5 juta untuk mencabut keterangannya. Ini kata Elyas Syarif, guys. Seperti apa videonya? Kita lihat langsung, guys. Kalau boleh tahu, apa kabar Ibtu Rudiana hari ini? Bagaimana komentar dia menyaksikan seluruh persidangan PK ini? Dia kasih tahu poin-poinnya ini nggak benar, ini dia kasih tahu saya, dan saya juga sedang lakukan segala upaya hukum yang benar ya untuk kepentingan klien saya. Dan Pak Jutek berupaya melakukan PK untuk kepentingan kliennya, silakan, kita saling menghormati. Apa kabar dengan somasi-somasi yang dilakukan? Kita akan lakukan. Iya, pasti. Itu namanya melakukan upaya hukum. Katanya kan Jumat lalu kan Bu untuk Jumat lalu ya, untuk Ibu Titin. Kita rapatkan semua itu dan kita akan melakukan suatu verifikasi dan validasi terhadap saksi-saksi yang ada di PK. Kan tuh banyak tuh, kalau nggak salah saksinya 49 saksi fakta, 5 ahli. Jadi satu-satu saya akan lakukan verifikasi, validasi, dan mana yang oke, yang mana yang tidak oke, dan itu kan cukup memakan waktu. Baik. Yang tidak sebentar. Tidak bisa sebentar, baik. Kalau di sana kan peradi sampai 150 orang. Tentunya berbagilah cepat. Kalau kita kan nggak banyak orangnya yang melakukan hal ini. Oke. Ibtu Rudiana itu tahu tidak Ibu Elsa keberadaan Aib, karena yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang adalah kemunculan dari saksi kunci Aib. Kita tidak pernah tahu keberadaannya dan kemudian orang-orang berasumsi bahwa Rudiana tahu di mana keberadaan Aib. Rudiana nggak tahu. Yang tahu saya. Pada waktu sidang di lokasi, Aib ada sama saya, sama Fitra. Jadi nggak usah kejar-kejar Rudi melulu deh. Yang tahu saya kuasa hukumnya. Dan apa komentar Aib, Bu Elsa? Ya, komentarnya dia tetap berpegang pada fakta yang dia alami. Terus dia malah lebih detail lagi, dia jelasin kenapa dia bisa tahu anak-anak ini, kenapa ini semua. Dia jelasin kepada saya dan saya lihat, oh iya. Bahwa kemudian Liga Akbar, kemudian Dede sudah menarik dan merasa bahwa itu semua adalah bagian dari rekayasa. Menarik terus. Silakan aja, masuk akal nggak keterangan mereka tuh menarik. Liga Akbar tuh kenal dengan si Rivaldi, ya. Dan ada pihak-pihak lain yang menjelaskan tentang hubungan kenal Liga Akbar, dan mana tahu Rudiana Baudia itu kenal dengan Rivaldi itu, dan kemudian dia juga menjelaskan bahwa Rivaldi BBM sama dia mampus, Eki sudah mati. Mana mungkin Rudiana mengatakan demikian? Itu ada dalam BAP dan keterangannya di bawah sumpah. Sekarang mau cabut-cabut silakan lah. Sekarang memang musimnya cabut-cabut semuanya. Silakan aja. Oke. Ya kan? Itu hal-hal kecil yang diterangkan Liga Akbar. Itu nggak mungkin orang lain tahu. Seperti setelah Aldi diproses tidak ada permasalahan 1/24 kan dilepas. Tinggal 7. Siapa yang menunjuk ada terkaitannya Rivaldi? Penyidik tidak ada yang kenal sama mereka semuanya. Kemudian mereka pun yang mengatakan bahwa ada satu lagi yang bernama Rivaldi. Nah, Rivaldi itu
ternyata dalam tahanan. Dia tanggal 29 melakukan penganiayaan kepada perempuan dan dia juga dihukum. Hukumannya juga ada di tangan saya. Baik. Ya, saya cari hukumannya ada. Siapa yang dianiaya, itu keterangan dari mana? Emang dari penyidik. Rudiana apalagi nggak kenal sama mereka tuh kan anak jauh di bawah umurnya. Jadi terserah aja kalau memang maunya begitu keterangannya, kita juga punya keterangan yang sangat masuk akal, nggak kenal lah dengan mereka. Baik. Baru tahu setelah diberitahu oleh Dedek dan Aib, tapi nama-namanya satu yang tahu adalah Aib. Nah sekarang Aib dikejar-kejar kayak apa ya? Maksudnya untuk apa suruh cabut lagi? Sudah berkali-kali Aib ini dicoba untuk mencabut, malah dulu dia ngaku Dedi itu sempat ngasih uang dia 4,5 juta untuk terus nanti akan ditambah lagi mencabut. Uangnya dia tak terima. Ada buktinya Bu Elsa? Ada bukti pemberian uang itu? Aib ada. Si Suroto juga dibayar 2 juta untuk cabut. Tapi Suroto nggak cabut. Setelah seluruh persidangan PK ini berakhir, apa sih tanggapan itu Rudiana dengan persidangan PK tersebut? Nah, tentunya ya apa yang disampaikan oleh Elza Sharif ini dari kliennya, ya kliennya membantah semua itu, semua membantah, dibantah oleh itu Rudiana bahwasanya itu tidak. Nah, yang benar siapa? Rudiana yang paling benar. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi menurut Elza Sharif ya tetap Rudiana lah itu keterangan yang benar. Semua yang disampaikan oleh para saksi, bukti-bukti yang diajukan itu semuanya salah menurut pandangan Elza Sharif dan juga Rudiana. Jadi kalau Bung Jutek itu mengupayakan ke semua terpidana ini untuk PK, ya, maka ya Elza Sharif sebagai kuasa hukum itu Rudiana ya mengupayakan untuk mendukung, bukan mendukung, membela ya, membela kliennya itu Rudiana. Itu hal-hal yang wajar toh guys, hal-hal yang wajar guys, ya kan? Apa Bung Jutek penasihatnya para terpidana itu Bu Elza Sharif, penasihat hukumnya itu Rudiana. Jadi hal-hal yang wajar aja kalau membela kliennya masing-masing, masuk logika kalau itu intinya saling hormati kata bisa ya bener, nggak perlu diungkapkan, saling menghormati. Dari semua saksi fakta dan juga saksi ahli yang datang di persidangan PK, ada 49 saksi fakta dan juga 5 saksi ahli. Ya, dari keterangan-keterangan yang mereka sampaikan, Elza Sharif ini akan melakukan verifikasi dan validasi ya, seperti apa keterangannya, cocok apa tidak. Kalau cocok ambil, kalau nggak cocok dibuang. Begitu ya. Ya, masuk. Tapi nggak apa-apa guys, ini Elza Sharif kan bukan penegak hukum, kan penasihat hukumnya Rudiana. Jadi yang menentukan apa itu keputusannya kan bukan Elza Sharif. Adapun Elza Sharif menolak nggak masalah, Elza Sharif menerima, alhamdulillah begitu. Nah untuk memvalidasi benar ya, dan juga memverifikasi keterangan-keterangan para saksi di sidang PK tersebut. Nah untuk timnya Elza Sharif ini ya nggak butuh waktu yang sebentar, jadi butuhnya waktu yang lama. Karena apa? Ya orangnya dikit, jadi timnya itu sedikit beda dengan Peradi. Peradi kan banyak, ada 150 tuh, 150 pengacara yang mendampingi. Ya wajar lah. Dari segi situ aja mungkin sudah netizen sudah bisa menyimpulkan 150 berbanding sedikit. 150 berbanding sedikit. Gimana jangan netizen? Kemudian Elza Sharif menjelaskan bahwa Rudiana itu nggak pernah tahu keberadaannya si Aib sekarang, tuh nggak pernah tahu. Masa sih Bu? Tapi katanya kemarin-kemarin tuh ada video ya yang apa itu Aib itu teleponan, agak shock bagaimana itu. Tapi nggak tahu juga sih yang teleponan sama Aib itu siapa tuh ya, video call atau WA itulah, ada videonya kayaknya itu. Cuman nggak tahu sih, ataukah itu orang lain, ataukah orang lain, nggak tahu juga sih. Dan ternyata yang tahu keberadaannya si Aib itu ya Elza Sharif ini. Dan Elza Sharif ini ya apa itu membawa Aib.
atau mengasih tempat tinggal Aib nggak tahu juga. Jadi yang tahu keberadaannya si Aib adalah Ilyas Syarif. Mungkin ya ayahnya Aib nggak tahu juga. Di mana si Aib, anaknya ini di mana? Mungkin guys ya, masih mungkin. Bahkan waktu persidangan apa itu sidang pemeriksaan setempat kemarin, ya, si Aib ya datang bersama Ilyas Syarif ini. Ya. Kemudian ya siapa itu si Aib itu menjelaskan apa yang disampaikan oleh Dede dan sebagainya, ya salah. Bahkan si Aib ini lebih detail keterangannya, detail, lebih banyak, dan itulah yang ditangkap oleh Bu Isa, dan itu keterangan Aib itu dianggap oke oleh Ilyas Syarif. Dan yang lebih mengejutkan lagi ya, ketika Ilyas Syarif mengatakan bahwasanya Aib ini pernah mengaku kalau Kang Deddy Mulyadi itu pernah memberi uang 4,5 juta untuk Aib, gunanya apa? Untuk mencabut keterangannya. Bener apa tidak guys? Bener apa tidak guys itu? Ya, kalau bener ya berarti ya keterlaluan. Kalau bener nih Kang Deddy maksudnya. Tapi kalau ini nggak bener, berarti ya bisa disomasi ini si Ilyas Syarif ini. Dan cuman bukan Aib saja guys yang apa itu ada usaha untuk dikasih uang, tapi Suroto juga katanya mau dikasih 2 juta, tapi Suroto tetap tak mau mencabut. Jadi ada 2 orang nih, Aib sama Suroto. Aib 4,5, Suroto 2 juta. Lumayan guys. Lumayan, 4,5 sama 2 juta, lumayan nih. Bener gak Kang Deddy ini? Wah, mudah-mudahan Kang Deddy tahu ya statement ini ya, nanti bisa memberi penjelasan ya Kang Deddy ya. Tapi saya kira kalau Kang Deddy ada kata ini kabarnya nggak benar, mungkin Kang Deddy ya nggak mungkin melakukan somasi. Ya, ini Kang Deddy orangnya itu baik hati guys. Ada kata ini yang disampaikan Ilyas Syarif ini kok apa namanya ini salah, nggak benar. Saya kira ada kata itu yang mungkin nggak mensomasi Kang Deddy. Nggak akan mensomasi. Beda kalau Ilyas Syarif ini ya, para saksi yang memberikan keterangan itu disomasi semua. Padahal keterangan di persidangan. Nah persidangan tuh di bawah sumpah aja disomasi sama Ilyas Syarif. Nah kira-kira ada kata ini, kabar ini nih yang diutarakan Ilyas Syarif kok nggak benar. Bah, mungkin perkiraan saya ya Kang Deddy nggak mau somasi. Buat apa sih? Karena Kang Deddy orangnya baik ya, sangat baik jadi itu Kang Deddy. Gimana guys menurut kalian tentang keterangan-keterangan ini dari Ilyas Syarif? Silakan komentar yang bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.